Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, penghapus dosa berikutnya adalah berpuasa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-shaimina was-shaimati wal-hafizina furujahum wal-hafizati wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan-perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa kecil, di antaranya selamat dosa-dosa besar dijauhi. Dalam pustaka-pustaka hadis banyak ditemukan bahwa puasa Ramadan yang dilakukan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pelakunya mendapat ampunan untuk dosa-dosa kecil masa lalunya, dan ini merupakan anugerah besar yang patut disyukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan diampuni dosanya yang lalu. Bahkan tidak hanya diampuni untuk dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa yang akan datang pun diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Keutamaan ampunan tersebut tidak hanya berlaku pada puasa saja, tetapi juga pada ibadah-ibadah lain yang ada di dalamnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan bagi siapa saja yang melakukan ibadah-ibadah tersebut. Misalnya salat tarawih, qiyam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang telah lalu. Kemudian salat pada malam Lailatul Qadar yang dilakukan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala pun mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar,
atau sering juga disebut dengan malam mega bonus Ramadan, dengan sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan malam tersebut dari hamba-hambanya. Demikian agar ada usaha serius dari mereka untuk mendapatkan keutamaan malam tersebut. Jika malam itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka bisa saja hanya beribadah pada malam itu saja. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tanda, memberi isyarat, dan memerintahkan umatnya agar mencari keutamaan malam tersebut pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang paling aman tentu mengisi seluruh malam dengan ibadah semaksimal mungkin dari awal hingga akhir, terutama di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam-malam itu lebih bersemangat dibanding dengan malam-malam yang lainnya. Jika seluruh malam diisi dengan beribadah semaksimal mungkin, maka keutamaan Lailatul Qadar bukan tidak mungkin akan didapatkan. Siapa saja yang beribadah pada malam itu dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanya akan diampuni. Sahabat mulia Sayyiduna Ubadah bin As-Samit berkata, "Wahai Rasulullah, beritahu kami tentang Lailatul Qadar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ia terdapat pada bulan Ramadan, maka carilah ia pada 10 malam terakhir. Ia ada pada malam ganjil, yaitu 21, 23, 25, 27, 29, atau pada malam terakhir. Siapa yang mengerjakan sholat pada malam tersebut," kata Rasulullah, "dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang." Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lailatul Qadri fil ashril bawaqi." Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam yang terakhir. Pada 10 malam yang tersisa, man qamahunna ibtigha'a hisbatihin fa innallaha tabaraka wa ta'ala yaghfiru lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Maka siapa saja yang melakukan sholat malam padanya semata-mata mencari pahala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahia lailatu witrin tis'in au sab'in au khamisatin au thalithatin au akhiri lailatin. Lailatul Qadar tersebut adalah malam witir, malam ganjil, yaitu 9, 7, 5, 3 atau malam terakhir. Dalam Al-Quran dinyatakan dengan jelas keutamaan malam tersebut, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, siapa saja yang melakukan ibadah pada malam itu akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada pahala ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Membaca Al-Quran, i'tikaf, sholat malam, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah lain yang dilakukan pada malam itu dilipat gandakan pahalanya melebihi ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Inilah yang disebut di awal dengan mega bonus Ramadan yang patut disyukuri. Selain itu, Islam juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada mereka yang berpuasa sunnah pada hari-hari yang disyariatkan. Di antaranya puasa Arafah. Puasa ini dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Rasulullah, siapa saja yang berpuasa pada hari itu akan diampuni dosa-dosa yang dilakukannya 1 tahun yang lalu dan
yang akan datang. Beliau ditanya, wa su'ila an saumi yaumi Arafah, tentang puasa Arafah. Beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian puasa Asyura. Puasa ini dilakukan pada hari ke-10 bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa su'ila an saumi yaumi Asyura, tentang puasa Asyura. Faqal yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.